3 unit mobil dan truk kini memasuki halaman kampus dengan bagian belakang terlebih dahulu. Setelah beberapa orang yang memberikan aba-aba kepada masing-masing truk tersebut untuk berhenti, para anggota Tiger Sham pun langsung melemparkan mayat-mayat dari anggota Kryptonite Clubs ke dalam gerobak truk tersebut. Kerja cepat pun dilakukan dengan masing-masing orang kini mengambil bagiannya. Setelah kerja-kerja selesai dan truk tersebut berlalu meninggalkan kampus itu, kini kerja pembersihan pun dilakukan. Joe yang saat itu sudah selesai dengan Hugo Rhinoceros segera memerintahkan kepada Harry untuk melakukan apa saja sesuka hatinya kepada lelaki berbadan boros tersebut. Setelah itu dia lalu mengajak Tuan Johnson, Naomi, Tuan Baron, Daniel, Rico, serta Xavier untuk segera berangkat menuju ke perumahan elit Quantum City. 4 unit mobil mewah pun segera berlalu meninggalkan area parkir klub University dan melaju di jalan raya. Ketika tiba di rumah besar berbadan Castle, di perumahan elit Quantum City ini, didahului oleh mobil yang dikendarai Tuan Johnson, mereka kini memasuki halaman rumah mewah tersebut, kemudian berhenti secara serampangan. Beberapa pengawal di depan segera bertanya kepada Joe apa tujuan pemuda itu memasuki rumah tersebut. Namun, sebagai jawaban, Joe malah membungkam mereka dengan bola-bola besi yang dia jentikkan menggunakan jari tangannya. "Silakan, Anda mendahului, Tuan Johnson," kata Joe mempersilahkan. Tuan Johnson pun langsung memasuki rumah tersebut bersama dengan Naomi, yang langsung disambut dengan suara tawa terbahak-bahak dari Tuan Clifford. Joe yang masih berada di luar kini mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ryan. "Paman, serangan sudah boleh dilakukan." "Baik, kau tunggu saja," kata Ryan membalas pesan tersebut. Sementara itu di dalam rumah, Tuan Clifford dan Duff merasa sangat senang dengan kedatangan Tuan Johnson dan Naomi. Kedua anak dan ayah itu merasa bahwa mereka telah memenangkan pertarungan ini. Jika tidak, mana mungkin Tuan Johnson sendiri yang mengantarkan Naomi ke rumahnya. "Hahaha, ternyata harus dengan cara kekerasan agar kau mau tunduk terhadapku, Johnson. Asal kau tahu, andai saja kau mendengar perkataanku, semua ini tidak akan terjadi. Setelah terjepit, baru kau tahu bahwa akulah raja yang sesungguhnya di Quantum City ini," kata Tuan Clifford dengan lagak bongahnya. Untuk apa lagi wanita seperti ini? Bagiku, Naomi ini tidak lebih baik dari wanita di pinggir jalan sana. Kau pikir, kau itu siapa? Lagakmu terlalu jual mahal kepadaku. Apa kau kira kau sudah terlalu cantik? Kata Duff Clifford pulas akan memberi tekanan kepada Naomi. Putraku, jangan terlalu kasar dengan wanita. Tuan Clifford berpura-pura membela Naomi, namun dia hanya bersandiwara saja. "Ayah, bagiku, apalah cantiknya seorang Naomi ini? Cih, sekarang kau baru tahu siapa aku. Merangkak dan cium ujung jari kakiku ini. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu pembantu di rumahku." Menghina sekali Duff ini, dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Tuan Johnson dan Naomi untuk berbicara. Mungkin karena tidak terbiasa mengalami kekalahan atau karena tahu bahwa Tuan Johnson ini bukanlah lawan yang sepada dengan keluarga Clifford, makanya dia mengira bahwa kemenangan itu telah nyata. Dan bentuk pengakuan dari kekalahan yang diderita oleh keluarga Johnson lah yang membuat mereka datang kemari sekaligus menyerahkan Naomi kepada Duff. "Hei betina, mengapa kau hanya diam saja? Apakah kau mendadak berubah jadi tolol? Cepat datang dengan cara merangkak dan cium kakiku ini," bentak Duff Clifford sambil mendelikkan matanya. "Apa kau yakin bahwa kau akan memenangkan pertarungan ini, Duff Clifford yang terhormat?" Tanya Joe yang tiba-tiba saja telah memasuki rumah besar tersebut. "Kadas kurap kau, berani sekali kau datang kemari untuk mengantarkan nyawa." "Pengawal!" teriak Duff memanggil pengawalnya. Dia tidak tahu saat ini para pengawal di rumah itu telah tidur nyenyak oleh serangan bola-bola besi dari Joe William. "Panggil saja sampai mulutmu berbusa. Seluruh pengawalmu yang berada di luar telah aku bantai bersama dengan paman Rikuku. Kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Duff," ejek Joe dengan sinis. "Kau? Ayah,
bangsat inilah sahabatnya Naomi. Entah-entah, mereka ini telah tidur bersama. Tutup mulutmu itu, Duf. Sekali lagi kau mengatakan bahwa putriku seperti itu, kusumbat mulutmu dengan ujung sepatuku ini. Ancam Tuan Johnson. Orang tua Panuan sudah tidak memiliki apa-apa lagi, malah berlagak sombong. Maki Duf berang. Hahaha. Saat ini, kalianlah yang tidak lagi memiliki apa-apa. Beri aku waktu 5 menit lagi. Kalian pasti akan mendapat panggilan telepon dari berbagai pihak. Kata Jo dengan tersenyum mencibir. Apa maksudmu anak muda? Tanya Tuan Clifford. Panggil aku kakek. Ingat, nama kakekmu ini adalah Joe William, putra dari Jerry William dari Star Hills. Kata Joe. Pemuda itu lalu enak saja duduk di atas sofa dengan kaki diletakkan di atas meja. Apa? Kau ini persis seperti anak kurang ajar yang tidak memiliki tata krama di rumah orang. Aku pasti akan membunuhmu. Ancam Tuan Clifford semakin berang. Paman, silahkan masuk. Kata Joe. Kini dari luar bermunculan orang-orang yang sangat dikenal oleh Tuan Clifford. Kau, Baron, dan kau, Xavier. Untuk apa kau datang kemari? Apa kau lupa bahwa aku pernah mengusirmu dengan cara merangkak meninggalkan rumahku ini? Tanya Tuan Clifford sambil menunjuk ke arah wajah Tuan Baron. Ya, aku ingat. Oleh karena itulah aku datang kemari. Roda itu berputar, wahai Tuan Clifford yang terhormat. Kemarin aku, besok adalah giliranmu. Kau pasti akan merangkak keluar dari rumahmu ini. Kita tunggu saja. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba telepon pun berdering. Nah, silakan angkat pesawat teleponmu. Kau akan tahu seperti apa kakekmu ini bekerja. Kata Joe tersenyum jahat. Tuan Clifford pun segera menuju ke arah meja di mana pesawat telepon berada. Dengan penasaran, dia lalu berkata, Halo, siapa ini dan ada apa? Tuan Besar, ini adalah April, sekretaris Anda di kantor besar Clifford Kryptonite Group. Celaka kita, Tuan. Beberapa perusahaan baik itu di dalam kota maupun dari luar kota berbondong-bondong melakukan pembatalan kesepakatan kerjasama dengan perusahaan kita. Kata satu suara di seberang sana melaporkan. Terdengar suara itu bergetar seperti ketakutan. Apa? Kau jangan main-main, April? Bentak Tuan Clifford dengan gusar. Sama sekali tidak, Tuan. Semuanya adalah benar. Kering, kering. Kring. Kini, ponsel milik Tuan Clifford pula yang berdering. Belum lagi panggilan di telepon berakhir, dia segera menjawab pula panggilan di ponselnya. Tuan, bangunan Crypto Clubs milik Anda telah terbakar. Kata salah satu suara di ponsel tersebut. Apa? Oh Tuhan, kemana semua orang-orang kita? Mereka masih belum kembali dari Clubs University, bukankah Anda memerintahkan mereka untuk memaksa agar kampus itu dikosongkan? Hah? Mengapa hanya mengerjakan urusan sepele itu saja memakan waktu yang sangat lama? Tanya Tuan Clifford. Ucapkan selamat tinggal kepada anak buahmu, Tuan Clifford. Kata Joe lalu segera menunjukkan rekaman video pembantaian orang-orang dari Kryptonite Corps oleh orang-orang dari Tigersham. Ponsel di tangan Tuan Clifford itu terbanting di lantai ruangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang-orangnya dari Kryptonite Club seperti tilam yang sedang dijemur, digebuki oleh orang-orang yang mengenakan baju hitam dan celana loreng arah tentara tersebut. Belum lagi keterkejutannya mereda, kini dari tingkat atas kembali terdengar suara deringan telepon. Kini dari tangga tampak seorang wanita membawakan pesawat telepon nirkabel itu, lalu menyerahkannya kepada tuannya itu. Dengan tangan gemetar, Tuan Clifford pun mengangkat gagang telepon tersebut lalu berkata, Halo, Clifford di sini. Tuan, kami adalah perwakilan dari perusahaan Union Semisal. Terpaksa harus menyetop pemasukan stok barang ke perusahaan Anda. Ini karena perusahaan Anda sedang bermasalah dengan perusahaan Future of Company. Jujur saja Tuan, bahwa kami tidak berani bekerja sama dengan perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam oleh perusahaan Future of Company. Untuk semua kesepakatan kerjasama kita, saya selaku perwakilan harus mengatakan dengan tegas bahwa mulai hari ini,
perusahaan akan memutus kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Clifford Kryptonite Group serta merta. Oh Tuhanku, apa yang telah terjadi ini? Ratap Tuan Clifford sambil menjambak rambutnya. Puluhan kali telepon berdering. Puluhan kali pula Tuan Clifford menjawab panggilan tersebut. Dan isinya adalah semua tentang pembatalan kerjasama. Ayah, bagaimana? Tanya Duff kepada ayahnya yang saat ini seperti terkena stroke. Diam kau. Semua ini adalah ulahmu. Kita bangkrut sekarang. Bentak Tuan Clifford. Bagaimana Tuan Clifford? Kau sudah tahu sekarang siapa lawanmu kan? Aku peringatkan kepadamu untuk segera lari dari Quantum City ini. Atau kau akan dikejar-kejar oleh para karyawanmu dan juga pihak bank. Kata Tuan Baron pula. Lain kali, jangan terlalu cepat berbangga diri. Percaya atau tidak, bahwa di atas kekuatan masih ada kekuatan yang lebih besar lagi. Kata Daniel lalu mengajak Rico untuk pergi meninggalkan rumah itu. Naomi, tolong aku. Naomi, pintalah kepada sahabatmu bernama Joe William ini untuk mengampuni keluargaku. Kata Duff penuh ratapan. Ini untukmu. Buk. Sebelum pergi, Naomi segera mengirimkan tendangannya ke arah kantong menyan warisan leluhur milik Duff. Membuat pemuda itu menggeliat di lantai ruangan itu dengan mata mendelik besar. Mari cucuku, kakek pamit dulu. Kata Joe lalu segera berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Kini, tinggallah ayah dan anak itu meratapi nasib mereka. Entah apalagi bencana yang akan menghampiri mereka di keesokan harinya. Ini karena sebagai perusahaan yang telah bangkrut, tentu saja mereka akan menanggung beban hutang yang sangat besar.